Oke, jadi kawan-kawan, untuk kelompok tani Bintang Kejora, ini tadi kami ada ke lokasi melakukan pengamatan OPT, organisme pengganggu tumbuhan. Jadi kami temukan ini ada 3 indikasi. Kalau di tempat Bapak Iwan, nah kondisinya daun banyak yang seperti ini tadi, bercak-bercak merah, tapi merahnya bukan seperti belas ya, ini hampir menyeluruh merahnya. Ini indikasinya kena pirit. Jadi Pak Iwan nanti kalau mau dikendalikan pencegahan ini bisa diaplikasi merek obat tertentu, contohnya Verno, itu untuk pengikat pirit. Jadi zat besi yang habang itu nggak bisa diserap tanaman, jadi daunnya nggak merah-merah seperti ini. Nah ini untuk piritnya. Kemudian ada juga yang mirip, dia habang-habang tapi bercak-bercak seperti belah ketupat. Nah kalau yang bercak-bercaknya kayak gini, ini ada indikasi penyakit belas. Nah ini semprotannya pakai fungisida atau obat jamur, obat belas. Jadi kalau bercak-bercaknya mirip belah ketupat, bercak nggak seperti ini. Kalau seperti ini kan hampir merah semua kan. Ini zat besi, kena zat besi, keracunan zat besi. Kalau belas dia bercak-bercak seperti belah ketupat. Ini obatnya fungisida. Ada macam-macam lah, sultriko dan lain-lain. Nanti ada aja kalau saya bicara di sini merek nanti dikira-kira promosi. Intinya fungisida untuk mengendalikan belas. Mereknya macam-macam, nanti di kios banyak. Kemudian satu lagi, kalau yang putih-putih seperti ini, nah seperti ini mungkin Pak Inang, ini ada ulatnya, dia memakan hijau daunnya. Memang ini kalau terjadi agak banyak nanti mengganggu pertumbuhan, karena kan mengolah makanan tanaman ini kan hijau daun ini yang mengolah makanan. Kalau daunnya banyak rusak, pertumbuhannya akan terganggu. Tapi ini bukan hama utama, jadi nggak terlalu berbahaya. Nah ini kalau dibuka di dalamnya ada ulatnya. Ini namanya ulat putih palsu. Ini biasanya nanti sambil di masa generatif mendekati bunting, biasanya mereka sudah mulai berkurang. Cuma kalau di awal sudah kayak gini kan kelihatannya nggak enak dilihat. Ini perlu dikendalikan. Ini bisa pakai Prevaton, bisa pakai Virtaco, atau kemarin yang bantuan Sidatan dan lain-lain. Nah ini ulatnya, mungkin bisa didekatkan Pak Inang. Nah ini ulat putih palsu atau penggulung daun, pelipat daun. Dia memakan hijau daunnya. Akhirnya tanaman menggulung, warnanya putih-putih. Ini bisa segera dikendalikan. Virtaco lebih mantap lagi. Jadi mirip-mirip tapi beda ya. Nah ini mirip-mirip tapi beda. Apa di Ciming? Jadi dompet di situ ada juga kan? Nah, punya sampean masih aman. Tapi ada yang satu petak itu. Iya. Kena pirit. Itu hantam Verno. Verno. Oh, Verno. Yang satu petak itu. Dia keracunan zat besi. Kalau itu pertumbuhannya lambat, dia warnanya habang. Nanti agak lambat. Makanya disemprot banyunya, karena tanamannya juga nggak apa-apa pakai Verno itu. Dia mengikat zat besi tadi, nggak bisa terserap tanaman. Tapi kalau nggak disemprot itu, dia diserap ya ini. Akhirnya kayak gini keracunan. Oh, Verno ya? Pakai Verno. Alhamdulillah kemarin di tempat siapa ya? Darise kah di belakang pondok tempat Farudin. Tadinya kayak gini, akhirnya disemprot, alhamdulillah bagus. Nah, ini yang putih palsu tadi. Harga berapa Verno? Aduh, kalau harganya kurang paham. Paling sekitar 35 kalau nggak salah, 30. Kalau yang sasetan kecil ya, kalau yang sekiloan itu kalau nggak salah 225 kalau nggak salah. Nah ini putih palsunya, nah di dalam ulatnya Nanang. Nah ini hama putih palsu, dia memakani hijau daun, memakani daunnya. Beda lagi kalau dimakani daunnya terus sampai habis, pinggir-pinggirnya memakannya lewat pinggir kayak gini sampai tinggal tulang daunnya. Ini biasanya ulat gerayak. Hati-hati nanti kalau musim panas kering biasanya ulat gerayak muncul. Bekang. Jadi jangan sampai kering kalau bisa lahannya. Kalau masih bisa diairi, digenangi. Oh, kalau kering kan aja lah. Iya, dia bisa muncul. Bahkan nanti dia kalau mau disemprot pas panas dia turun ke pangkal batang atau bisa sembunyi di sela-sela tanah itu. Nanti kalau dingin dia naik lagi memakani. Makanya hati-hati kalau bisa direndami dulu tanahnya, jangan kering. Kalau ulat gerayak. Kalau ini cuma di daun aja. Ini juga nggak sampai nanti dia mulai bunting, biasanya mulai ampi nih. Tapi sambil sambil dikendalikan, disemproti. Ini ulat putih palsu. Nah beda kalau penggerek batang. Penggerek batang itu awalnya mulai dari kupu-kupu putih. Dia intalu, nelor, netas,
ulatnya itu memakan batang. Jadi kalau sampai cabut tanamannya dia tercabut pasak di dalamnya. Iya. Itu penggerek batang. Itu yang perlu diwaspadai. Kalau putih palsu ini hanya di Itu daun. kencang sekarang Pak. Kenapa? Kencang sekarang makannya itu. Penggerek batang. Nggih. Nah itu kalau bisa dikendalikan dengan yang sistemik. Jadi kalau sampai cari obatnya yang jenis sistemik. Di situ ada katakan sistemik, obat atau lambung. Itu bagus. Disemprotkan di tanamannya, dia nanti memakan tanaman kan dia mati juga. Nggak bisa sidatan kah? Hanya bisa dikendalikan. Cuma kalau lebih baik kalau mau nyari yang jenis penggerek batang, cari yang obatnya di situ urusannya sistemik. Gitu. Iya. Oke, mungkin itu aja lah dulu. Sambil mangga, kalau mau minum makan silakan. Ya, mana? Iya, kita